Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kalian sudah pulang? Tanya ibu sesaat setelah membalas salam dari Via dan Wira. Wanita itu sedang duduk di ruang keluarga, menonton acara TV sambil menjaga Gael. Iya bu, jawab Via. Melihat raut kebahagiaan dari anak dan menantunya, wanita paruh baya itu telah menebak jika Via dan Wira membawa kabar bahagia. Ia membaringkan si kecil Gael yang sejak tadi tertidur di pangkuannya ke sofa yang telah beralas sebuah selimut kecil dan meletakkan bantal di sisinya. Ia kemudian menatap penuh harap kepada Via dan Wira yang masih berdiri di hadapannya. Bagaimana hasil tesnya? Apakah cocok? Tanya wanita itu. Via segera menjawab dengan anggukan, dengan senyum bercampur air mata yang membuat sang mertua segera berdiri dan memeluknya. Bu, anakku akan segera sembuh, ucapnya tanpa melepas pelukan. Dokter bilang Gael memiliki antigen yang cocok dengan Lila, jadi bisa dilakukan operasi pencangkokan. Lila akan sembuh, Bu. Ibu pun sangat bahagia mendengar kabar itu. Ia melepas pelukan dan mengecup kening sang menantu. Terima kasih nak, kau membawa begitu banyak berkah ke dalam keluarga ini. Ia kembali memeluk Via bersamaan dengan Wira. Beberapa saat kemudian pelukan hangat itu terlepas. Via mengedarkan pandangannya ke sana kemari, mencari sosok Lila yang sangat ingin dipeluknya. Bu, di mana Lila? Lila sedang tidur di kamarnya. Tadi siang dia habis memberi makan ikan di taman belakang, lalu bermain sebentar. Setelah itu katanya sangat lelah, jadi bibi membawanya ke kamar untuk istirahat. Ibu melirik arah jarum jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Alisnya mengerut sebab tidak biasanya Lila tertidur di siang hari selama itu. Sudah agak lama juga, biasanya Lila hanya tidur sebentar di siang hari. Baiklah, aku mau mandi dulu, lalu melihatnya Bu. Via berjalan menuju Gael dan mengecup wajahnya sekilas, lalu segera beranjak menuju lantai atas dengan riang gembira. Bahkan langkahnya masih terlihat sedikit lemah pasca persalinan 3 minggu lalu, namun tak menyurutkan semangatnya. Sementara Wira hanya tersenyum tipis, matanya mengikuti kemana langkah sang istri. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada sang ibu. Bu, lihat betapa lembutnya hati istriku. Lila bukan anak kandungnya, tapi aku merasa dia mencintai Lila lebih dari anak yang lahir dari rahimnya. Tentu saja tidak begitu, nak. Via mencintai Lila dan Gael dengan cara yang sama. Hanya saja kondisi Lila membuatnya terlihat lebih memperhatikan Lila. Dia memang seorang istri dan ibu yang sempurna, karenanya aku beruntung memilikinya, ucap Wira dalam batin. Wira kemudian menjatuhkan tubuhnya di sofa, meraih tubuh si kecil Gael dan meletakkan di pangkuannya. Bagaimana dengan jagoan kecil ini? Ayo bangun nak, kita main dulu sebentar. Dengan gemas, ia kecup setiap bagian wajah bayi kecil itu. Gael yang tertidur pulas pun mulai menggeliat, merentangkan kaki dan tangannya, seolah tak nyaman dengan gangguan sang ayah. Dan hanya dalam hitungan detik sudah terdengar tangisan kecil. Wira, jangan membangunkannya, dia baru saja tidur, seru ibu seolah tak terima cucunya diganggu. Bahkan matanya sudah melotot menatap Wira. Menyadari tatapan tak ramah itu, Wira hanya dapat tersenyum pelik. Maaf bu, aku tidak bermaksud mengganggunya. Sedikit kesal, ibu segera duduk di samping Wira sambil menyodorkan botol susu milik Gael. Cepat berikan ini pada Gael. Iya bu, Wira meraih botol susu dan segera memasukkan ujungnya ke mulut bayi itu dengan tergesa-gesa, membuat ibu memelototkan matanya kembali. Bahkan Wira terlihat belum mengerti betul cara memperlakukan bayi baru lahir. Pelan sedikit Wira. Awas kalau Gael sampai tersedak susu, ucap ibu dengan nada penuh ancaman. Iya bu, ampun, aku merasa ibu lebih galak dari ayah. Biar saja. Selepas mandi dan berganti pakaian, Via segera berjalan menuju kamar Lila. Ia menjatuhkan tubuhnya di bibir tempat tidur.
menatap dalam-dalam wajah putri kesayangannya itu dan memikirkan harapan-harapan indahnya untuk Lila di masa depan. Tak terasa air matanya kembali berlinang. Anakku, kau akan segera sembuh dan mulai saat itu tidak akan ada batasan untukmu. Kita akan pergi ke Disneyland seperti keinginanmu, pergi ke SeaWorld di Jepang untuk menonton pertunjukan ikan paus seperti di YouTube. Kau juga akan bermain dalam opera Putri Salju saat bersekolah nanti, atau tampil menjadi penari balet kecil. Dan aku akan melihatmu dari kursi penonton dengan bangga. Tersadar dari lamunan, Via mengusap setitik air matanya. Seperti biasa saat Lila tertidur, ia akan membangunkannya dengan membisikkan salam di telinga, lalu mengecup kening gadis kecil itu. Dan saat bibirnya menyentuh kulit wajah Lila, matanya pun membulat saat merasakan suhu tubuh Lila yang tak biasa. Mendadak, sendi-sendinya terasa lemas. Ia menyentuh beberapa bagian tubuh Lila untuk memastikan. "Lila sayang," bisiknya memanggil. "Lila, bangun nak, ini bunda." Sekali lagi, Via mencoba membangunkan Lila. Namun gadis kecil itu tak bergeming. Ia menyibak selimut dan membawa Lila ke pangkuannya. Dipeluknya dengan erat tubuh kecil itu. Beberapa kali ia terus berusaha membangunkan Lila, namun sia-sia. "Mas Wira!" teriak Via memanggil. Teriakan Via yang menggema membuat Wira dan ibu begitu terkejut. Mereka saling melirik dengan tatapan penuh tanda tanya. "Ada apa dengan Via?" tanya ibu. Belum sempat Wira menyaut, sudah terdengar kembali teriakan selanjutnya. "Mas Wira, Lila!" Seketika tubuh Wira terasa meremang mendengar tangisan istrinya itu. Terlebih ia menangis sambil meneriakkan nama Lila. Sontak laki-laki itu segera memindahkan Gail yang berada di pangkuannya ke sofa dan berlari menuju lantai atas dengan tergesa-gesa. Begitupun dengan ibu yang sangat terkejutnya. Ia memanggil seorang pengasuh Gail dan meminta menjaga bayi kecil itu. Kemudian dengan segera, ibu pun menyusul Wira ke kamar Lila. Setibanya di sana, Wira dikejutkan dengan Via yang menangis sambil memeluk Lila. Air matanya pun jatuh tak terasa saat mendapati darah keluar dari lubang hidung gadis kecil itu, walaupun tak begitu banyak. Namun wajah pucat pasi Lila sudah membuatnya lemas. Begitupun dengan ibu yang juga histeris sesaat setelah memasuki kamar itu. Wira segera mendekat dan meraih tubuh Lila. Ia peluk erat putri kecilnya itu. Merasakan suhu tubuh Lila yang tak biasa, kekhawatirannya kian bertambah. Dengan berlinang air mata, ia menepuk pelan wajah anaknya itu sambil memanggil namanya dengan lembut. "Lila sayang, Lila bisa dengar ayah." Tak ada respon sedikit pun dari Lila, membuat Wira kembali memeluknya. "Ada apa dengan Lila?" tanyanya sambil mengecup ubun-ubun putrinya itu. Via mengusap air matanya. "Aku tidak tahu, Mas." Via mencoba menahan tangisnya. "Begitu aku kemari, Lila sudah seperti ini. Mas, ayo cepat bawa Lila ke rumah sakit," lirih Via. Wira yang masih membeku karena terkejut segera tersadar dari ketakutannya. Ia berdiri dan dengan setengah berlari segera beranjak keluar kamar sambil menggendong Lila. Begitupun dengan ibu dan Via yang mengekor di belakangnya. "Bu, aku dan Via akan membawa Lila ke rumah sakit. Ibu tetap di sini bersama Gail," ucap Wira sebelum naik ke sebuah mobil, di mana seorang supir telah siap mengantarkan mereka. "Baiklah, hati-hati Wira. Via, jangan panik nak, tenanglah." Dua orang itu mengangguk, lalu segera naik ke mobil. Langit mendung sore itu seolah mewakili suasana hati sebuah keluarga. Perlahan tetesan air hujan mulai membasahi bumi. Via duduk di sebuah kursi di depan sebuah ruangan berpintu kaca, dengan sisa air mata yang terlihat di ujung mata. Tatapannya kosong, tak ada suara, tak ada isak tangis. Yang ada hanya irama jantung yang berdetak lebih cepat. Begitupun dengan Sera yang duduk di sisinya sambil menahan tangis. Ia genggam erat tangan Via yang sejak tadi gemetar menunggu putri kesayangan mereka.
Sementara Wira sejak tadi berjalan ke sana kemari dengan raut kecemasan yang terlihat jelas. Di dalam ruangan itu, para dokter sedang menangani Lila. Hingga 1 jam kemudian, seorang dokter anak yang selama ini menangani Lila tampak keluar dari ruangan itu. Wira pun segera mendekat pada wanita itu. "Dokter Iren, bagaimana anakku?" tanya Wira. Sang dokter membuka masker yang menutupi hidung, lalu menghela nafas panjang. Ia melirik Via setelahnya. Wanita itu pun terlihat meragu, seolah tak tega menjelaskan kondisi Lila. "Bisa kita bicara di ruangan saya?" ucap dokter Iren. Wira menyahut dengan anggukan, sementara Via melirik Sera. Ibu kandung Lila itu pun mengangguk pelan. "Kau saja yang kesana bersama Wira, aku akan menunggu di sini saja," ucap Sera menepuk punggung tangan Via. Seolah berusaha menguatkan hatinya, Via menarik nafas dalam, lalu berdiri menghampiri Wira. Dengan saling merangkul, mereka mengikuti langkah dokter yang sudah berjalan lebih dulu. Sementara Sera masih membeku, tangisnya pun pecah sehingga Surya segera menyandarkan di bahunya. "Mas, apakah ini hukuman untukku karena perbuatanku di masa lalu?" "Jangan bicara begitu, percayalah, Lila akan baik-baik saja. Aku tahu aku salah karena pernah membuangnya. Aku bukan ibu yang baik, tapi kenapa bukan aku saja yang dihukum? Kenapa aku dihukum melalui Lila?" Surya melingkarkan tangannya ke tubuh istrinya. "Tuhan tidak pernah menghukum manusia, Sera, melainkan hanya mengingatkan. Kau sudah menyadari perbuatanmu salah, dan itu sudah cukup. Apa yang terjadi sekarang adalah bagian dari takdir." Tangis Sera kembali terdengar memecah kesunyian, membawanya pada penyesalan yang tak berkesudahan.